got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 whole thoughts on the block with it. Bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashabul Kahfi, NIM 2460156 dari Universitas Indonesia Timur, akan mempresentasikan tentang demokrasi Indonesia. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, pengertian demokrasi, bentuk-bentuk demokrasi, nilai-nilai demokrasi, macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia, perkembangan paham demokrasi, implementasi demokrasi. Latar belakang, demokrasi merupakan salah satu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara demokratis. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum, musyawarah, maupun kebebasan menyampaikan pendapat. Di Indonesia, demokrasi bukan hanya pilihan sistem pemerintahan, tetapi juga merupakan cerminan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sejak merdeka tahun 1945, Indonesia telah melalui berbagai fase demokrasi, mulai dari demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, hingga demokrasi Pancasila dan reformasi. Setiap periode mencerminkan dinamika politik yang membentuk karakter demokrasi Indonesia hingga saat ini. Meski kini Indonesia dikenal sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia, tantangan dalam penerapan demokratis masih sering terjadi, seperti politik uang, rendahnya partisipasi masyarakat, dan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pentingnya bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memahami demokrasi secara utuh, baik dari segi konsep, sejarah, nilai, maupun pelaksanaannya. Pemahaman ini dapat menjadi bekal dalam menjaga serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia agar tetap berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan, dan kedaulatan rakyat. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari demokrasi? 2. Apa saja bentuk-bentuk demokrasi? Adapun tujuannya itu yaitu untuk mengetahui pengertian demokrasi, untuk mengetahui bentuk-bentuk demokrasi, untuk mengetahui nilai-nilai demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos, yang berarti kekuasaan. Secara umum, demokrasi dapat diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat. Dalam konteks pemerintahan, demokrasi memberikan hak dan kebebasan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Adapun pengertian dari demokrasi menurut para ahli. 1. Joseph A. Schumpeter adalah sebuah perencanaan institusional yang mencapai keputusan politik, yang dimana beberapa individu mendapatkan kekuasaan dan memutuskan perjuangan yang kompetitif berdasarkan suara dari rakyat. 2. Sigmund Freud adalah sebentuk pemerintah yang dimana keputusan-keputusan pada suatu pemerintahan berasal dari rakyat secara bebas. 3. Felix X. Mister adalah sistem pemerintah yang dimana pihak pemerintahan dimintai tanggung jawab atas beberapa tindakan dari mereka yang ada di wilayah publik oleh warga negara. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi memiliki bentuk demokrasi langsung, tidak langsung, formal, material, dan gabungan yang diterapkan di berbagai negara dengan karakteristik dan sistem pemerintah yang berbeda. 1. Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. A. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung artinya rakyat berpartisipasi secara langsung dan menyalurkan kekuasaan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi di dalam sistem demokrasi. Dalam demokrasi, langsung bisa dilakukan dengan musyawarah langsung dengan rakyat mengenai kebijakan dan hukum yang akan diberlakukan dalam komunitas.
B. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung berarti penyaluran kekuasaan rakyat dalam sebuah pemerintahan secara tidak langsung, berarti rakyat memiliki perwakilan baginya yang bisa melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan rakyat tersebut. Salah satu contoh paling umum dari demokrasi tidak langsung adalah bagaimana masyarakat memiliki anggota DPR atau DPRD di daerah dan Indonesia sebagai perwakilan bagi suara dan aspirasi yang tidak bisa disampaikan secara langsung. Dua, berdasarkan pendekatan. Satu, demokrasi formal. Demokrasi formal adalah suatu bentuk demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Demokrasi formal hanya memperhatikan prosedur dan mekanisme pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi tanpa mempertimbangkan substansi dan hasilnya. B. Demokrasi material. Demokrasi material merupakan konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan perhatian khusus terhadap aspek-aspek ekonomi dan sosial. Dalam demokrasi, ini hak-hak ekonomi dan sosial menjadi prioritas, sedangkan persamaan dalam bidang politik seringkali kurang diperhatikan atau bahkan diabaikan. Hal ini berarti bahwa dalam praktiknya demokrasi material berusaha untuk menciptakan kesejahteraan dalam hal akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi bagi seluruh warga negara. C. Demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah sistem pemerintahan yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Dalam penjajahan demokrasi, lebih fokus membuat kebijakan dalam negara dengan menghubungkan antara kebijakan ekonomi, politik, dan agama menjadi satu kesatuan yang utuh. 3. Berdasarkan sistem pemerintahan. 1. Demokrasi presidensial. Dalam demokrasi presidensial, rakyat bisa memilih presiden dan wakil presiden sebagai pelaksana tertinggi bidang eksekutif yang melaksanakan hukum dan UU, serta bersama dengan legislatif menciptakan undang-undang dan anggaran kebutuhan negara. Maka demokrasi presidensial merupakan salah satu hal yang krusial bagi sebuah negara dan rakyat untuk menentukan masa depan negara. B. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer juga mempunyai sistem yang identik dengan demokrasi presidensial, artinya rakyat memiliki kekuasaan untuk menyampaikan aspirasi melalui parlemen atau DPR. Anggota DPR mewakili berbagai daerah yang memiliki aspirasi yang bervariasi. Oleh karena itu, demokrasi parlementer merupakan salah satu bentuk demokrasi yang paling dasar dalam pengaplikasinya. Bentuk-bentuk demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila mengutamakan musyawarah untuk mufakat dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal menjamin kebebasan berpendapat dan berorganisasi, memberikan ruang bagi partai politik dan masyarakat sipil. 3. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin menggabungkan elemen demokrasi dan otoritarisme, di mana pemerintah memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan. Nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi secara umum berkaitan erat dengan konsep dan karakteristik sistem pemerintahan. Demokrasi ini sendiri misalnya menjunjung tinggi hak asasi manusia atau disikat dengan HAM, penyelenggaraan peradilan yang adil dan jujur, serta menggunakan sistem pemilihan umum untuk memilih kepala negara. 1. Menyelesaikan pertentangan secara damai. Menurut pendapat ahli Henry B. Mayo yang dikutip oleh Subagdi pada tahun 2009, terdapat beberapa nilai-nilai demokrasi yang harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Berikut merupakan nilai-nilai demokrasi yang dapat
yang ada menurut pendapat Henry B. Mahio. Satu, menyelesaikan pertentangan secara damai. Dalam sistem demokrasi, segala pertentangan atau perselisihan hendaknya diselesaikan dengan cara damai. Caranya bisa melakukan pendekatan kekeluargaan, jika tidak bisa, bisa juga dengan jalur hukum melalui lembaga negara yang diberikan wewenang. Dua, menjamin adanya perubahan. Menjamin adanya perubahan, negara demokrasi juga menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Nilai ini sangat penting untuk menghadapi tantangan perubahan zaman, sehingga masyarakat dan negara harus terus berubah mengikuti perkembangan. Tiga, menyelenggarakan pemimpin secara teratur. Menyelenggarakan pemimpin secara teratur, maksud dari nilai ini adalah adanya pergantian pemimpin secara teratur dan berkala. Dalam negara demokrasi, diadakan pemilihan umum untuk memilih kepala negara atau dengan presiden hingga kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, secara langsung bebas, adil, dan jujur. 4. Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimal. Membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimal. Nilai-nilai demokrasi selanjutnya adalah membatasi penggunaan kekerasan sampai batas minimal. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kondisi dan situasi yang aman dan kondusif. Aparat negara harus minimalisir penggunaan kekerasan kecuali jika sudah terpaksa dan tidak ada jalan lain. 5. Mengakui perbedaan pendapat di masyarakat. Mengakui perbedaan pendapat di masyarakat dalam sistem demokrasi, pemerintah harus bisa mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman pendapat masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang biasa, bahkan bagus bagi kondisi negara yang bebas dan demokratis. 6. Menjalin tegaknya keadilan. Menjalin tegaknya keadilan menjadi elemen penting dalam sebuah negara demokrasi. Hal ini sesuai dengan salah satu ciri-ciri negara demokrasi, yakni semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pemerintah harus mampu menjamin tegaknya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Demokrasi diterapkan di berbagai negara, dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menemukan solusi dari masalah yang terjadi. Setiap negara menggunakan jenis demokrasi yang berbeda. Negara kita Indonesia menggunakan beberapa demokrasi sejak kemerdekaannya. 1. Demokrasi parlementer 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer berlaku mulai dari fase awal kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1959. Adapun Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950 mendukung pemberlakuan demokrasi parlementer. Ini ciri-ciri demokrasi parlementer adalah sebagai berikut. A. Kekuasaan legislatif di atas eksekutif. B. Menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. C. DPR dapat menyatukan kabinet. D. Presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara. E. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. F. Ada banyak partai yang berkembang. H. Pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. 5. Benih-benih demokrasi. Sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan dewan-dewan perwakilan rakyat. Undang-Undang Dasar 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer ketika badan eksekutif punya tanggung jawab politik. Fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa ini jarang bertahan lama, teman-teman. Hal ini menyebabkan koalisi partai muda pecah sehingga kondisi politik nasional menjadi titik stabil sehingga demokrasi parlementer harus diganti. 2. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Menurut sejarah, demokrasi terpimpin ini diterapkan di Indonesia
pada periode 1959 sampai 1965. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarnya Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini dianggap menandai kekuasaan Presiden Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengganti sistem pemerintahan demokrasi liberal menjadi sistem demokrasi terpimpin. Dalam pandangan Soekarno, demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Namun dalam penerapannya, kekuasaan presiden menjadi lebih besar dan mengarah pada perilaku yang otoriter pada pelaksanaannya. Demokrasi terpimpin lebih cenderung berpusat pada kekuasaan presiden sebagai pemimpin besar revolusi. Hal ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi karena adanya kekuasaan pemimpin yang terpusat. Oleh sebab itu, demokrasi terpimpin harus segera diganti dengan demokrasi Pancasila. 3. Demokrasi Pancasila Orde Baru 1966 sampai 1998. Demokrasi Pancasila dipopulerkan pada masa kepemimpinan Soeharto 1966 sampai 1998, sedangkan pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Orde Baru yaitu setelah terbitnya Surat Perintah 11 Maret Super Semar pada tahun 1966. Pada pelaksanaan demokrasi Pancasila di era Orde Baru, Presiden dapat terus menjabat sementara Wakil Presiden dapat diganti. Pada masa Orde Baru, kebebasan pers atau penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio dibatasi. Berbagai surat kabar dan majalah yang menyinggung bisnis dan kasus pelanggaran hukum diberel atau dicabut peredarannya. Dengan adanya kekuasaan tersebut, demokrasi Pancasila yang berlaku pada masa Orde Baru mulai diganti dan diperbaiki pelaksanaannya pada masa reformasi. 4. Demokrasi Pancasila reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila dilaksanakan pada masa reformasi berbeda dengan pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru karena adanya perbaikan. Di era reformasi pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie, pemilu mulai berlaku dengan demokratis. Jika sebelumnya rotasi terjadi banyak praktik nepotisme, pelaksanaan demokrasi Pancasila era reformasi membuka kesempatan semua orang untuk menggunakan hak politiknya. Pada tahun 2004, rakyat memiliki kebebasan dan hak untuk memilih presiden, wakil presiden, dan wakil legislatif setahun berikutnya. Tahun 2005, rakyat juga mempunyai hak untuk memilih kepala daerah dengan berlandaskan prinsip pemilu. Perkembangan paham demokrasi. Perkembangan paham demokrasi di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Sejak awal abad ke-20, ide-ide demokrasi mulai masuk ke Indonesia, terutama melalui pendidikan dan pemikiran yang diadaptasi oleh generasi muda yang belajar di Eropa. Berikut adalah gambaran mengenai asal mula dan perkembangan demokrasi Indonesia. 1. Awal masuknya ide demokrasi. Pada awal abad ke-20, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Belanda. Namun pemikiran demokrasi modern dari barat mulai diperkenalkan terutama melalui pendidikan yang diterima oleh anak-anak muda Indonesia. Mereka yang belajar di Eropa seperti Muhammad Hatta terpengaruh oleh ide-ide demokrasi yang berkembang di sana. Hatta yang kemudian menjadi wakil presiden Indonesia menyerap berbagai konsep demokrasi yang sangat kontras dengan kondisi di tanah air. Generasi ini mulai berorganisir gerakan kemerdekaan dan menyebarkan gagasan tentang pentingnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokratis. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 menjadi titik awal bagi penerapan sistem demokrasi di Indonesia. 2. Perkembangan demokrasi pasca kemerdekaan. Setelah proklamasi Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer dari tahun 1945 hingga 1959. Pada masa ini, pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1955
yang diikuti oleh lebih dari 30 partai politik. Namun sistem ini mengalami berbagai tantangan termasuk konflik politik dan ketidakstabilan yang menyebabkan kurangnya budaya demokrasi yang kuat. Pada tahun 1959, Presiden segera mengeluarkan dekret presiden yang menandai transisi ke demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan politik terpusat pada presiden dan kontrol pemerintahan terhadap aspek kehidupan sosial dan politik semakin ketat. Meskipun ada upaya untuk menciptakan stabilitas, sistem ini cenderung otoriter dan menghadapi banyak kritik. 3. Era demokrasi Pancasila. Setelah periode demokrasi terpimpin, Indonesia memasuki era demokrasi Pancasila yang dimulai pada tahun 1966. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang adil dan beradab. Namun selama lebih dari 3 dekade, pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto cenderung mengekang kebebasan politik dan hak asasi manusia. 4. Reformasi dan demokrasi kontemporer. Menurut memasuki akhir 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang memicu gerakan reformasi pada tahun 1998. Soeharto mengundurkan diri, membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Sejak itu, pemilihan umum diadakan secara lebih demokratis dan masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses politik. Demokrasi ini di Indonesia terus berkembang dengan penekanan penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat, kebebasan berpendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun meskipun masih ada tantangan seperti korupsi dan ketidakstabilan, politik berjalan demokrasi Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sejak awal mulai ide demokrasi diperkenalkan,